Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang subnetting. Dari kalangan praktisi atau profesional pasti sudah sangat mahir tentang subnetting. Kali ini saya akan sampaikan untuk para siswa atau calon junior network administrator. Subnetting ini wajib dipahami oleh calon siswa tersebut agar ketika merencanakan sebuah pemasangan jaringan di perusahaan dan lain-lain, mereka tidak akan kesulitan terhadap IP. Oke, IP address itu sekarang yang terbaru adalah V6. Nah, yang akan saya bahas yaitu di IP versi 4. Insyaallah next saya akan bahas juga tentang IP address versi 6. Nah, yang perlu kita ketahui tentunya ada tabel subnetting, di mana di tabel subnetting itu sudah terkalkulasi misalkan /24 itu artinya apa sih? Yang ternyata 255, 255, 255, 255, 0. Ini adalah konversi dari bilangan biner. Karena kalau 255 itu kalau dikonversi angka 1 semua, 8 digit. Kemudian dikalkulasi itu menghasilkan jumlah IP 256 dan jumlah host atau jumlah IP valid. Ada juga yang mengatakan usable IP yang dapat digunakan tentunya di klien atau di server, itu sekitar 256. Kalau kita perhatikan semuanya dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Itu karena yang duanya itu adalah network dan broadcast. Nanti kita akan buka sebuah kalkulator untuk menghitungnya. Oke, kita lihat kenapa saya kasih ini titik-titik, karena mungkin kebanyakan yang digunakan oleh seorang junior network administrator itu mungkin hanya dari /22 sampai /30. Nah, untuk /30 biasanya digunakan antar dua device jaringan, misalkan antar dua router. Nah, jadi hanya 2 IP yang digunakan, seperti itu. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke kalkulasi sebuah IP address, atau bagi para siswa yang khususnya TKJ gitu kan. Nah, mungkin suka muncul soal tentang subnetting ini. Misalkan di soal itu berapa network dari IP 172.16.050/28. Nah, kita akan coba menggunakan cara mudah dulu, yaitu tentunya dengan kalkulator IP address untuk menjawabnya. Oke, kita buka kalkulator IP address. Nah, di kalkulator.net ini sudah tersedia juga untuk IP versi 6. Nah, baik,
kita akan coba tadi /28. IP-nya adalah 72. Ini walaupun kelas B, tapi bisa menggunakan /28. Bahkan /24 juga bisa ketika kita menggunakan konsep subnetting. Oke, kita kalkulasikan. Nah, ternyata jawabannya adalah ini. Ketika ditanyakan network. Dan kemudian kalau ditanyakan broadcast, ini jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah 0.48. Itu adalah IP network dari 172.16.0.50, dan ranknya itu atau usable IP-nya itu dari 49 sampai 62. Baik, kita coba menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita akan coba betul enggak ketika kita menggunakan IP di rank ini atau di luar rank ini itu akan terkoneksi atau tidak. Nah, Cisco yang baru itu pasti muncul login. Saya sudah punya juga akunnya, tapi saya pakai quest saja, pakai tamu. Oke, misalkan kita pakai PC saja untuk mencobanya. Kemudian kita isi IP address, kita copy paste. Kemudian IP satunya di luar rank ini dengan subnet /28. /28 itu tadi belakangnya 240. Oke. /28. Kemudian satunya kita akan setting di luar rank. Misalkan 70. Sudah. Kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Kita coba ping dari PC 0. Tadi IP-nya 172.16.0.70. Dan hasilnya request timed out atau RTO. Nah, kenapa RTO tadi? Karena sudah di luar dari usable IP rank-nya, gitu kan. Tadi yang kita masukkan subnet mask-nya ini. Nah, itu adalah konsep sederhana dari subnetting. Jadi kalau bukan rank-nya itu tidak akan terkoneksi. Kita akan coba ganti IP di dalam rank-nya. Kita coba IP terakhir aja 62.
Karena kalau kita 63 itu nggak bisa. Ini broadcast error. 172 16 0 255. Oke, kita coba ping 92 172 16 0 2. Nah, dia replay. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini biasanya. Berapa total dari rank /28 IP usable IP ya, atau IP host, usable IP atau IP host, tadi jumlah hostnya. Nah, tentunya kita harus tahu juga, nah ini /28 itu adalah 14 atau dibalik. Misalkan jika di sebuah perusahaan ada 10 klien dan 1 router ya. Berapa net yang tepat untuk digunakan? Ini kalau dijumlahkan tentunya 11. Nah, tentu jawabannya adalah /28 nah, atau 255 255 255 240. Karena kalau kita menggunakan /29 itu kurang, apalagi kita menggunakan /27 dan seterusnya. Nah, ini kelebihan. Jadi jawabannya adalah kita menggunakan /28, itu sama dengan 255 240. Nah, seperti itu ketika ada soal-soal yang muncul kurang lebih seperti ini ya. Atau tadi berapa IP terakhir dari /28 ya. Tentu tadi titik 62 kayaknya IP terakhir. IP awalnya adalah 49. Nah, di kalkulator juga ada ini 14 yang bisa digunakan di klien atau di flash jaringan. Nah, kalau kita menggunakan cara manual ini emang kita tentunya harus menambah-nambah. Jadi kita harus mengkontretnya ya, misal /255 240 itu kalau dikonversi ini bilangan binernya ya, 255 itu satu semua, kemudian 240 yang ini kalau dikonversi. Nah, untuk cara manualnya itu misal kita /29 itu adalah ada totalnya 8 IP. Kalau usable-nya atau IP host-nya 6. Usable. Nah,
Kalau cara manual, misalkan kita di blok ketiga aja, jangan jauh-jauh. Blok ketiga itu kalau nggak salah untuk IP silahkan bebas dan gunakan sesuai prosedur saja, yaitu IP private. Ya, IP private itu IP yang biasanya muncul juga. IP private dan IP public itu di soal-soal atau pengetahuan seorang junior network administrator. Ini harus diketahui juga. IP private. Nah, ini space-nya atau rank-nya. Ya, ini adalah IP private. Kalau ada pertanyaan 172, kemudian 32 sekian-sekian, tentu itu bukan IP private, melainkan IP public. Nah, udah kan? Itu kita gunakan IP private kalau kita di jaringan mendesain di jaringan lokal. Nah, kelebihan 68824 kurang lebih di 19/29. Ini harusnya ada di blok ketiga. Nah, tentunya 0 sampai 8 ini adalah blok pertama. Kemudian 9 sampai 16 ini blok kedua. Dan 17 sampai 0 sampai 7 itu jumlahnya 8 karena dari 0. Kemudian 8 sampai 15 ya, itu juga jumlahnya 8. 16 sampai 23. Nah, ini juga jumlahnya 8. Jadi kita harus benar-benar teliti, cermat ketika menjumlahkan ya. Nah, antara 0 dan 7 itu adalah usable. Nah, jadi kalau kita kalkulatorkan lagi ini /29 ya, 0 sampai 7 tentu 1 di dalamnya ada. Jadi ini 0 adalah networknya, 7 adalah broadcast. Ya, jadi 1 sampai 6 dia adalah IP yang bisa digunakan. Network secara harfiah itu kan sebuah identitas jaringan. Ya, kalau identitas jaringannya berbeda, blok 2 aja, blok kedua itu pasti udah networknya udah berubah. Ya. Kita coba kalkulasikan lagi di blok kedua, yaitu 9 IP awalnya, 14 IP terakhir. Oke, kita coba 9. Networknya adalah 8. Tadi yang awal adalah 1. Tentunya ini udah berbeda. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung secara manual. Emang lumayan ribet. Mungkin ada yang lebih agak mudah lagi. Ya, saya kasih tanda misalkan untuk memisahkan bloknya ya. Oke, 0 sampai 7 kita pisahkan. Nah, mungkin yang kita akan cari langsung
ini di blok kedua. Nah, kita tambahkan 7 dengan 8. Itu hasilnya 15. Kemudian di blok ketiga networknya 16. Ya, maksudnya satu IP yang di depan, kemudian tambahkan ini 16. Ini networknya. Kemudian 15 tambah 8. Itu 23. Nah, ini udah blok ketiga di /29. Ya, kemudian kita ke blok keempat. Kita tinggal jumlahkan 23 tambah 8, 31. Nah, jadi seperti itu cara menghitung manual. Kita menjumlahkannya dari sini. 23 tambah 8 itu 31. Nah, ini adalah blok keempat dan seterusnya. Gitu. Ketika kita sudah mencoba tadi di awal, kalau berbeda networknya atau di luar dari range-nya, tentu gak bakalan connect. Ya, tapi kalau kita coba memasukkan IP address di range-nya, itu pasti akan terkoneksi. Seperti itu. Tentu untuk menghubungkan network yang berbeda atau segmen yang berbeda, ya, jaringan yang berbeda, tentunya itu adalah fungsi router. Nah, makanya kita tambahkan router untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network atau segmen yang berbeda. Itu adalah fungsi dari sebuah router. Baik, sampai sini dulu. Kita akan lanjut tutorialnya ya. Kita akan coba menggunakan sebuah router. Jadi kita akan mendesain sebuah jaringan dengan studi kasus tertentu menggunakan subnetting dan router. Perhitungan ini sekali lagi ini adalah manual. Yang saya coba adalah /29. Ya, dimana /29 total IP-nya 8 dengan broadcast dan network, dan 6 IP yang bisa digunakan. Mungkin itu dulu. Salam sukses buat semuanya. Sampai jumpa.